Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Dia selalu baik bagi kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kami datang ke rumah-Mu pagi hari ini dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Kami datang karena kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Agar kami boleh menjadi layak di hadapan-Mu. Agar kami menaikkan pujian penyembahan kami dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, sehingga kami semua boleh dipuaskan karena Engkau Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami, hidup kami hanya kepadamu. Kami mau fokus kepada Engkau pagi hari ini, hanya menyembah Engkau Tuhan, hanya menaikkan penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik.
bersama-sama angkat tangan kita, angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan segala kemuliaan kita berikan bagi Dia, Sang Raja yang mulia. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami. Biarlah sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami hanya memuji-Mu, kami hanya memuliakan Engkau. Hanya Engkau Tuhan Yesus segalanya buat kami semua. Kami mau lebih lagi bersuka cita Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu sudah memberikan sukacita yang penuh bagi setiap kami. Kami percaya tempat ini Tuhan dipenuhi oleh suasana sorgawi. Semua memuliakan nama Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap menari, melompat bagi Tuhan Yesus. Sama-sama dengan saya saudara katakan, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan.
kita akan lebih lagi melompat bagi Tuhan. Tuhan sanggup membawa kita terbang tinggi. Amin. Mari sama-sama dengan saya, kita katakan firman-Nya. Firman Tuhan pelita kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau Bapa yang terus membawa kami hari lepas hari semakin indah bersama dengan Engkau Tuhan. Hidup-Mu, hayat-Mu terus termanifestasi dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami mencerminkan kehidupan ilahi dalam seluruh perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih buat kehidupan yang kekal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur buat tempat yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami nikmati di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Allah, Tuhan Bapa kami yang senantiasa ada untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di tempat ini, Engkau menjamah, melawat, memberkati kami semua. Melalui firman Tuhan kami akan disegarkan, kami akan dikuatkan, kami akan dinasihati, kami akan dibangun kembali untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga firman disampaikan tersampaikan dengan baik, dan kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Demi nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semua. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur di akhir bulan Februari ya, kita masih melihat, menyaksikan, merasakan betapa luar biasanya Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, sekali lagi bahwa kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu kebangunan rohani secara pribadi. Ya, minggu lalu kita bicara tentang bertumbuh bersama ya. Dan ada beberapa hal yang kita telah pelajari. Kita bertumbuh bersama yaitu melalui pengajaran firman Tuhan ya, melalui persekutuan ya, yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan, lalu kemudian kita diajak untuk terus bersehati ya, seia, sepikir ya, satu tujuan ya, terus kemudian kemudian akhirnya kita akan melihat bagaimana pertumbuhan itu terjadi, bagaimana penuaian itu terjadi. Nah, hari ini sudah dikasih oleh Tuhan satu hal yang Tuhan ingatkan waktu saya berdoa, bahwa selain kita bersama, kita harus memulainya secara pribadi. Amin. Karena tanpa ada pertumbuhan secara pribadi, tanpa ada kebangunan rohani secara pribadi, maka sangat sulit sekali untuk kita melakukannya secara bersama. Maka penting bagi kita bahwa setiap kita, setiap individu, setiap pribadi harus betul-betul mengalami yang namanya kebangunan rohani itu. Ya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan bahwa tidak bisa dipungkiri setelah masa pandemi ya, mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ya, awal-awal itu masih masih suasana pandemi. Dan kita melihat ada begitu banyak hal yang terganggu ya, baik di dalam gereja, baik di dalam kehidupan orang yang percaya. Itu mengalami yang namanya hal-hal yang sangat-sangat mengganggu di dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan ada begitu banyak orang yang kemudian mengalami yang namanya degradasi rohani atau kemerosotan ya, rohani di dalam seluruh kehidupan. Kenapa? Karena biasanya kita bertemu di gereja, di dalam ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan, kita diajak untuk kemudian ibadah secara online ya. Ada yang betul-betul serius mengikuti, ada juga yang penting sambilan ya, sambil masak, sambil tidur dengan pakaian tidur, dan terjadilah yang namanya degradasi rohani. Ada begitu banyak orang, ya tidak menutup kemungkinan kita juga mengalami hal yang sama. Ya,
yaitu mengalami yang namanya penurunan rohani, mengalami yang namanya kemerosotan rohani di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, di dalam mengikut Tuhan. Ya. Jadi ada banyak kemudian orang menjadi kering, ya. Ada banyak orang yang kemudian menjadi lemah, ada banyak orang yang kemudian menjadi hampa, ya. Kenapa? Karena akibat daripada kemerosotan rohani itu. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang kemudian akibat daripada semuanya itu? Yang pertama adalah orang mulai malas berdoa. Ya, orang mulai malas atau tidak lagi bergairah datang beribadah. Kenapa? Karena sudah terbiasa online, ya kan? Sudah terbiasa online, sudah terbiasa. Yang penting mau gereja apapun, bahkan kalau sudah online, ya belum tentu jemaat yang ada di GKB itu nonton YouTube-nya GKB atau YouTube-nya Bapak Gembala gitu ya. Palingan yang dicari yang lain. Kenapa yang lain lebih oke, ya, fasilitasnya semuanya, wah luar biasa. Nah sementara yang GKB punya begitu-begitu aja, ya. Udah suara fals, musiknya nggak jelas gitu ya, gambarnya kabur, ya. Jadi malas searching yang lain gitu ya. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, akibat dari semuanya ini membuat orang sudah malas berdoa. Tidak ada lagi satu gairah, semangat untuk berdoa, malas atau tidak bergairah lagi datang beribadah, ya malas kemudian membaca Alkitab, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini yang dialami oleh semua orang, ya, yang mengalami yang namanya kemerosotan rohani tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah membangun kembali kerohanian kita sendiri. Amin. Membangun, ya, membangunnya sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena sudah dikasih oleh Tuhan. Karena tanggung jawab kerohanian kita adalah diri kita, ya. Tanggung jawab daripada kerohanian kita itu tidak tergantung kepada orang lain, ya, tidak tergantung kepada gembala sidang, tidak tergantung kepada para pelayan-pelayan yang ada di gereja, tetapi tanggung jawab kerohanian kita adalah diri kita sendiri. Jadi secara pribadi memotivasi, mendorong, ya, membangunnya kembali. Supaya apa? Supaya kerohanian yang tadinya mengalami kemerosotan mulai tumbuh kembali. Sudah dikasih oleh Tuhan, sama seperti ketika kita membangun rumah gitu ya. Yang pertama tentunya kita akan memikirkan lahannya, ya. Setelah lahan ditemukan atau mendapatkan lahan, yang kita pikirkan adalah materialnya, ya. Setelah materialnya ada, kita harus memikirkan pekerjanya, ya. Setelah pekerjanya ada, lalu kemudian mulailah bekerja sesuai dengan gambar yang telah diberikan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Pertama sekali yang dilakukan untuk membangun sebuah rumah, ya. Yang pertama adalah memastikan pondasinya itu kuat. Memastikan bahwa pondasinya itu kokoh. Sehingga apa? Sehingga ketika ada badai, ya, ada goncangan, rumah itu tidak mudah rusak, hancur. Kenapa? Karena pondasinya, dasarnya itu benar-benar dibuat dengan baik. Dan tentu dengan kualitas-kualitas material yang teruji. Ya, ukuran-ukuran yang matang. Sehingga apa? Sehingga ketika bangunan itu kemudian dibangun, maka bangunan itu akan berdiri kokoh. Ya, tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun juga. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang menjadi pondasi kehidupan kekristenan kita? Apakah fasilitas? Apakah yang lainnya, ya? Apakah kita mengejar berkatnya? Apa pondasi daripada kehidupan kekristenan kita? Nah, Yesus selalu mengajarkan bahwa bangun di atas batu yang kuat, yang kokoh. Dan bicara tentang batu perjanjian lama dan perjanjian baru, menceritakan tentang bagaimana Yesus Kristus
sang batu pencuru yang telah menjadi dasar fondasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu kemudian dibangun di atas para rasul dan para nabi. Bangunan itu menjadi bangunan yang kuat, yang kokoh. Ayat yang lain berkata bahwa hendaklah kita dijadikan bangunan-bangunan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara pribadi disusun rapi sehingga kita menjadi indah dalam pandangan Tuhan. Ya, mungkin model kita secara lahiriah ya seperti ini. Memang sudah begini, saudara. Tetapi berbeda dengan pandangan Tuhan terhadap kita. Makanya kembali lagi bahwa kebangunan rohani seseorang, ya, pertumbuhan rohani seseorang atau masing-masing kita itu tidak terletak kepada siapapun, kepada orang lain, tetapi itu kemudian menjadi tanggung jawab kita sendiri sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Sehingga apa sudah dikasih oleh Tuhan? Sehingga kita tidak menuntut, kita tidak menghakimi. Ya, oh saya di sini begini, saya di sana begini, membanding-bandingkan. Ada juga saya menemukan seperti itu, saudara dikasih oleh Tuhan. Mulai membandingkan ini, wah di sana lebih bagus, di sini enggak begini, enggak begitu, dan banyak hal yang lain, saudara. Padahal sebenarnya diri kita lah yang harusnya dievaluasi. Kehidupan rohani kita lah yang seharusnya dievaluasi. Ya. Bukan orang lain, bukan tetangga, bukan para pelayan dan lain sebagainya. Sudah dikasih oleh Tuhan, ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat ya bagian firman Tuhan Yudas pasal 1 ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, apa? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi, sudah dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat ayat ini, jelas dan benar bahwa tanggung jawab kerohanian seseorang atau kita secara pribadi itu adalah merupakan tanggung jawab kita sendiri. Ya. Firman Tuhan mengajak kita untuk membangun diri kita sendiri. Ya. Jadi bukan membangunnya dengan orang lain. Orang lain hanya mungkin memberikan motivasi, ya, mendorong, menguatkan, mendoakan, ya. Tetapi kebangunan rohani, pertumbuhan rohani, ya secara pribadi itu tidak tergantung kepada orang lain. Tetapi menjadi tanggung jawab kita sendiri, sudah dikasih oleh Tuhan. Jelas Alkitab katakan bahwa akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi menjadi tanggung jawab kita sendiri, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak lagi membandingkan. Amin. Kita tidak lagi menyalahkan si A, si B, dan si C. Tidak akan ada hal yang demikian. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ternyata kerohanian kita bisa bertumbuh adalah merupakan tanggung jawab kita sendiri. Satu kali sudah dikasih oleh Tuhan, ya, ada seorang dokter yang baru pertama sekali bekerja di rumah sakit orang gila gitu ya. Waktu dokter muda ini yang cakep, yang ganteng ini masuk, ya, diteriakin sama pasien, wah orang gila katanya. Jadi orang gila teriakin orang gila. Wah orang gila sambil ketawa-ketawa, saudara, ya. Padahal mereka nggak sadar bahwa yang gila itu sebenarnya mereka, bukan dokter yang baru masuk untuk mengobati mereka. Ya. Akhirnya, saudara, sang dokter ini pindah ke ruangan sebelah. Ya, ditemukanlah salah satu pasien yang sedang mancing, saudara, di ember. Ya. Jadi dia mancing di dalam, dia siapin ember, dia kasih air, lalu kemudian dia mancing di situ. Akhirnya si dokter ini bertanya, lagi ngapain? Udah tahu mancing ditanya katanya. Kan dokter udah tahu, dokter udah lihat kan, gua lagi mancing. Ngapain lo tanya katanya gitu ya. Terus akhirnya dokter katakan, udah berapa banyak ikannya yang didapat gitu. Ih dokter ini gila katanya.
dokter ini gila, udah tahu-tahu aku mancing di ember yang gak ada ikannya. Masa ditanya udah berapa banyak ikannya dapat gitu ya. Ini dokter gila katanya. Aduh. Ya. Padahal yang gila adalah ya begitulah. Nah kadang-kadang memang ya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Orang percaya bisa ditemukan hal-hal yang demikian. Ya kan? Tanpa kita sengaja, tanpa ini kita bisa menemukan orang-orang yang demikian, saudara. Ya. Tapi saya yakin bahwa orang yang mengalami pertumbuhan rohani, orang yang membangun kerohaniannya, ya, maka tidak akan seperti yang tadi gitu ya. Tapi dia akan tetap waras. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan. Itu yang mereka pikirkan. Sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan kekurangan orang lain. Ada juga saudara, orang udah mulai overthinking ya. Dia berpikir bahwa ini udah baru aja ketemu gitu ya. Dia udah berpikir, ini ceritain gua ini katanya. Ada begitu. Ya. Ada. Padahal belum tentu ceritain dia. Tapi dia udah mulai berpikir negatif. Sementara dia adalah seorang hamba Tuhan juga gitu ya, seorang pelayan, mengajarkan ayo kita berpikir positif. Sementara dia sendiri tidak mampu melakukan hal itu. Apa kata dunia? Ya kan? Ya. Jadi memang kita diajak untuk ayo bangun kehidupan rohani kita. Ya. Bagaimana kita bisa berdampak di tahun 2024 kalau kita tidak membangun kehidupan rohani kita? Ya. Bagaimana bisa terjadi? Ya. Dampak atau sesuatu yang terjadi, terobosan lah dibilang gitu ya. Itu bisa terjadi karena dimulai dari pribadi-pribadi yang memiliki yang namanya kerohanian yang luar biasa. Ya, kita melihat ada begitu banyak kesaksian-kesaksian di daerah Eropa, di Amerika. Itu dimulai dengan 2 orang yang berdoa. Ya, lalu kemudian terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Dan itu butuh waktu yang lama. Ada yang sampai 7 tahun mereka berdoa supaya Amerika dilawat oleh Tuhan. Secara manusia mereka mungkin capek gitu ya. Setiap hari tidak ada tanda-tanda. Tidak ada sesuatu yang dilihat merupakan hasil daripada doa itu. Tapi apakah mereka kemudian berhenti ketika mereka seolah-olah melihat tidak ada harapan, tidak ada hasil dari apa yang mereka kerjakan, saudara. Mereka tetap berdoa dan terus berdoa. Sampai akhirnya terjadilah kebangunan rohani yang luar biasa. Jadi dimulai dari pribadi. Ya, kita tidak bisa mengharapkan yang lain. Apakah kita mengharapkan jemaat yang lain sementara yang lain juga sedang mengharapkan kita. Haleluya. Jadi dimulai dari diri kita. Sekali lagi bahwa Yudas mengajak kita untuk ayo bangun diri kita. Bangun kerohanian kita sendiri. Karena itu merupakan tanggung jawab kita secara pribadi. Lalu kemudian bagaimana kita mengalami yang namanya kebangunan rohani secara pribadi, ya. Nah, kita akan melihat ada satu kisah yang luar biasa dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-46. Oke, kita akan baca sama-sama 1 2 3 ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan di sini, Elia berkata kepada Ahab. Ahab adalah raja Israel ketika itu. Ya, raja Israel yang membawa bangsa Israel itu menyembah berhala. Ya. Dan di situ dikatakan bahwa Elia menyuruh Ahab untuk pergi makan dan minum sebab apa? Bunyi derau hujan. Jadi saudara, ini peristiwa ketika tidak turun hujan selama 3,5 tahun di zamannya Elia waktu itu. Tetapi kemudian Tuhan berfirman kepada Elia bahwa dia akan menurunkan hujan kembali. Kalau kita dilihat pasal 18 atau yang pertama,
Itu diceritakan di sana. Maka dari itu Elia menyuruh Ahab untuk makan, minum, ya, sebab akan turun hujan. Sementara apa yang dilakukan oleh Elia, ya, setelah Ahab pergi makan dan minum, Elia naik kemana? Puncak Gunung Karmel. Ya, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah berdoa di sana. Haleluya. Dia mencari wajah Tuhan. Dia berlutut. Dia berseru. Dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, selanjutnya dikatakan bahwa setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, yang melihat dan berkata, tidak ada apa? Tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa? 7 kali. Ya. Jadi setelah Elia berdoa, dia menyuruh bujangnya untuk melihat apakah ada sesuatu atau ada tanda-tanda di mana hujan itu akan turun. Kenapa? Karena dia telah dengar apa yang Tuhan sampaikan dan dia percaya betul, dia yakin sekali apa yang telah difirmankan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Ya. Jadi pada waktu dia sedang berdoa, dia menyuruh bujangnya untuk melihat. Ya, pertama sekali tidak ada apa-apa, 2 kali tidak ada apa-apa, 3 kali dan sampai ke-7 kalinya sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Jadi Elia memperkatakannya dengan iman, dengan satu kepercayaan yang sungguh. Meskipun dia belum melihat hujan itu turun. Tetapi Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Nah, iman itu selalu begitu, saudara. Kita sebagai orang percaya diajar untuk ayo tetap percaya meskipun tanda-tandanya belum ada, belum terjadi, ya, belum apa yang kita doakan belum ada tanda-tandanya. Tetapi kita telah mempercayai hari ini, ya. Jadi kepercayaan kita hari ini akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Yang pada akhirnya apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana, bisa terjadi. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kemudian Elia menyuruh bujangnya untuk menyampaikan kepada Ahab. Dia percaya sekali bahwa apa yang Tuhan sampaikan pasti akan terjadi. Nah, selanjutnya adalah maka dalam sekejap mata. Nah, inilah kita bicara kalau Tuhan bekerja dalam sekejap mata pun tidak terhitung entah berapa detik, itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat, itu pasti akan terjadi. Pada waktu kita percaya, Ya, sesuatu yang luar biasa. Makanya Alkitab katakan bahwa pada waktu kita percaya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang Yesus kerjakan. Intinya adalah percaya. Ya, percaya dengan iman itu sama, saudara. Ya, kalau kita bicara tentang iman, kita bicara tentang percaya. Kita bicara tentang percaya, kita bicara tentang iman. Jadi 2 kata ini adalah sama, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi sudah dikasih oleh Tuhan, dalam sekejap mata langit menjadi apa? Kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ya. Ia kemudian mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju, padahal Ahab sudah pergi terlebih dahulu, sudah berjalan terlebih dahulu. Tetapi Alkitab katakan ketika kuasa Tuhan menaungi seseorang, ketika kuasa Tuhan itu bekerja di dalam diri seseorang, dia akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang diharapkan, yang dipikirkan. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan bagi orang yang percaya juga kepada Dia, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Haleluya. Kadang doa kita belum terjawab hari ini. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi takut, jangan menjadi khawatir. Ya,
tetap berdoa, tetap percaya, tetap berharap. Ya, supaya apa? Supaya janji Tuhan itu tergenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan seperti yang sampaikan tadi bahwa di zaman Elia terjadi yang namanya keterpurukan kerohanian. Ya, apalagi kehancuran ekonomi, apalagi saudara kelaparan di mana-mana karena selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan ini dialami oleh semua bangsa waktu itu. Ya, terlebih khusus bangsa Israel. Sementara Ahab yang menjadi raja atas Israel pada saat itu adalah orang yang menyembah berhala. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat pasal-pasal yang lain, Ahab datang kepada Elia dan berusaha menyalahkan Elia. Oleh karena semua hal yang terjadi di bangsa Israel ketika itu. Ya. Dia tidak menyadari bahwa ternyata apa yang terjadi pada saat itu adalah akibat daripada pelanggaran atau dosa yang dia lakukan di hadapan Allah. Sehingga Allah memberikan hukuman kepada mereka untuk mengalami hal yang demikian. Tetapi kita melihat bahwa ternyata di pasal 18 ayat 1 Tuhan berjanji kepada Elia, aku akan mencurahkan hujan itu. Ya. Jadi Tuhan tidak membiarkan umatnya itu berlarut-larut dalam masalah. Berlarut-larut dalam pergumulan. Tidak, saudara. Pergumulan kita ada limitnya, ada batasnya. Amin. Ya, semua persoalan kita ada batasnya. Tidak akan selamanya, saudara. Maka kita akan menjadi sama seperti Daud, semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Beda dengan si Saul, semakin lama semakin lemah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan roh Tuhan telah pergi dari kehidupannya. Nah, sementara Daud adalah satu pribadi yang senantiasa membangun hubungan yang terus menerus dengan Allah. Sehingga dari sanalah dia mendapatkan kekuatan itu. Dari sanalah dia mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dari sanalah dia mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, sama dengan Elia, saudara dikasih oleh Tuhan. Lewat hubungannya secara pribadi, ya, dia mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kunci kebangunan rohani adalah ketika ada orang-orang yang siap dipakai oleh Allah menjadi alatnya. Apakah kita siap menjadi alatnya Tuhan? Amin. Ya. Karena kalau tidak ada orang yang siap menjadi alatnya Tuhan, bagaimana kegerakan itu bisa terjadi? Ya, kita seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya beberapa tempat ya terjadi kebangunan rohani yang luar biasa karena ada orang-orang yang bersedia Tuhan pakai. Meskipun mereka menderita mungkin ya karena selalu berdoa, berpuasa, ya mencari wajah Tuhan, menemukan kehendak Allah. Ya. Tetapi ternyata dari apa yang mereka kerjakan itulah akhirnya berdampak kepada satu kebangunan rohani yang luar biasa. Haleluya. Kita melihat pada zamannya Tuhan pakai Yusuf ya untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Ya, menyelamatkan keluarganya dan juga bangsanya dari kelaparan. Tuhan pakai Yusuf meskipun jalannya begitu menyakitkan. Ya, ini yang disampaikan juga oleh Mas Budi tadi malam di Youth bahwa perjalanan itu tidak mudah. Bahkan sampai nyawa kita yang menjadi taruhannya. Tetapi ketika seseorang itu ada dalam rencana Allah, maka Alkitab katakan bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan kepadanya untuk memampukan dia menjalani semua proses kehidupan yang Tuhan mau sampai pada akhirnya ya kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Dan kita melihat bahwa ketekunan Yusuf ya membuahkan hasil yang luar biasa. Di mana kemudian akhirnya dia menjadi orang kedua kepercayaan Firaun untuk kerajaannya ya
Wah, itu luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan demikian juga dengan setiap kita. Ya, ada begitu banyak, ada Daud, ya, ada para rasul, ya, banyak sekali. Tuhan pakai secara luar biasa. Itu pada zaman mereka saat itu. Nah, sekarang adalah zaman kita, generasi kita. Amin. Haleluya. Nah, siapkah kita memberikan hidup kita, diri kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan? Ya, saya yakin bahwa semua kita pasti siap. Ya, tapi pertanyaan berikutnya adalah, siapkah kita mengikuti proses? Ini persoalan. Pak, jangan dulu lah Pak. Waduh, saya ini masih begini, saya ini masih begini. Ya, Tuhan tidak mau dengan argumen-argumen seperti itu. Kita melihat ada Musa juga di sana, saudara. Awalnya Musa sempat berdebat dengan Tuhan. Dia berkata bahwa kenapa harus aku? Aku ini tidak pandai bicara Tuhan. Aku ini gagap. Aku ini tidak dapat melakukan apa-apa. Kenapa enggak abangku aja yang pintar, yang cerdas? Ya. Tetapi Tuhan kemudian kuatkan hatinya. Bahwa yang panggil, yang pilih dia itu adalah Tuhan. Dan Tuhan yang akan menaruh setiap kata-kata ke dalam mulutnya untuk dia sampaikan. Dan apa yang Tuhan sampaikan itu benar-benar selama Musa memimpin bangsa Israel, semua apa yang disampaikannya itu yang dia dengar dari Tuhan. Ya. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi pada waktu kita menyediakan hidup kita, mendedikasikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, maka saya percaya bahwa akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan apa? Menjelajah ke seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Bersungguh hati terhadap dia. Jadi mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh dunia. Lihat ini siapa ini yang bersungguh hati. Siapa ini yang betul-betul siap dijadikan sebagai alat Tuhan. Dan Tuhan cari itu, saudara. Ya. Nah, apakah Tuhan menemukan kehidupan kita sebagai salah satu pribadi, ya, yang bersungguh-sungguh hati untuk kemudian Tuhan pakai menjadi alatnya? Apakah kita? Nah, itu yang jadi persoalannya, sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi ingat bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan. Jadi ada kekuatan, ya, yang luar biasa yang diterima oleh semua orang yang Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. 4 hal penting menjadi seorang yang mampu membangun kerohanian sendiri. Yang pertama adalah miliki iman. Amen. Miliki iman, ya, atau percaya. Karena kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Padahal itu belum kedengaran apa-apa. Tetapi dia beriman, dia percaya. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu pasti akan terjadi. Makanya dia sampaikan kepada Ahab dengan keyakinan, dengan kesungguhan bahwa apa yang dia dengar dari Tuhan itu akan terjadi, sudah dikasih oleh Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1. Nah, inilah kemudian menjadi dasar kenapa akhirnya Elia begitu percaya, begitu yakin menyampaikan kepada Ahab untuk melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Karena dimulai atau didasari dari pasal 18 ayat 1, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak apa? Memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi dia dengar apa yang Tuhan sampaikan, lalu kemudian dia lakukan.
Nah, bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Bagaimana iman itu bisa terus kemudian menjadi besar? Alkitab katakan kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, itu sudah bisa memindahkan gunung. Ya, entah gunung persoalan kita, gunung pergumulan kita, ya. Ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, ya, maka kita akan mampu melakukannya. Nah, bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Melalui pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Melalui apa, saudara? Melalui 3 hal. Yang pertama, baca Alkitab. Yang kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, baca Alkitab. Amin. Nah, ada cara yang lain. Hanya itu. Lalu bagaimana kita bisa bertumbuh? Iman kita bisa bertumbuh kalau kita nggak baca Alkitab. Bagaimana kita bisa mengetahui, memahami suara Tuhan? Ya, kadang-kadang udah suara hati dibilang suara Tuhan. Demikianlah suara Tuhan. Wah, itu ngeri itu. Banyak hamba Tuhan yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, hanya untuk kepentingan pribadi. Bahaya. Makanya nggak yakin ada banyak hamba Tuhan masuk surga apa enggak gitu ya. Iya, karena semua untuk kepentingan udah mulai pakai suara Tuhan. Suara Tuhan, suara Tuhan. Padahal suara hatinya, keinginannya, nafsunya. Itu mengerikan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa, iman kita bisa bertumbuh? Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Amin. Yang berikutnya adalah semangat, ya. Amsal pasal 18 ayat 18, orang yang bersemangat dapat apa? Menanggung penderitaannya. Ya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat yang lain berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Bukan tulang orang Batak ya, enggak. Tapi tulang kita. Aduh. Jadi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya. Ya, semua kita punya pergumulan. Semua kita punya perjuangan hidup dari waktu ke waktu. Tidak lepas. Bukan sering saya sampaikan bahwa selama kita menginjakkan kaki di tanah ini, kita akan selalu bertemu dengan yang namanya pergumulan hidup. Tetapi Alkitab katakan bahwa siapa yang bersemangat, dia akan mampu apa? Menanggung penderitaannya. Dia dapat menanggung penderitaannya. Dia dapat menanggung pergumulannya. Dia dapat menanggung kesesakannya. Dia dapat menanggung semua hal yang tidak baik. Ya. Dan kita yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Meskipun kita berjalan atau mengalami kehidupan yang tidak baik. Tetapi pada waktu hidup kita tetap ada di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka percayalah, di akhir dari semua perjuangan kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Ya, janji Tuhan yang disediakan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga adalah tekun apa? Berdoa. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42, lalu pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia berdoa. Sampai dia melihat bahwa di langit itu ada awan yang sebesar telapak tangan, saudara. Dia enggak berhenti. Artinya dia enggak berhenti sampai mujizat itu terjadi. Sampai apa yang Tuhan sampaikan di pasal yang ke-8 ayat 1 itu terjadi. Dia terus berdoa, dia terus berdoa, dia terus berdoa. Sampai akhirnya dia melihat satu keajaiban yang luar biasa. Dia menerima jawaban daripada apa yang dia doakan. Ya. Begitu juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan berhenti berdoa. Amin. Aduh, udah capek kali. Waktu mau tutup mata, udah ngantuk, ya. Apalagi udah capek kerja, ya. Waktu duduk aja bukan lagi berdoa, tetapi ngorok, saudara. Haleluya. Biasa kami waktu saya masih di asrama itu seperti itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kami setiap jam 4 pagi itu harus bangun doa pagi gitu ya. Jadi ada yang, nah susahnya yang badan-badan besar ini memang sangat berat sekali ya.
Bukan berarti ini ya, saya cerita di asrama, bukan di sini. Jadi waktu jadi waktu doa pagi saudara ya, yang awal-awalnya oh haleluya menyembah satu lagu selesai, habis itu diam 1000 bahasa. Ya, ternyata saudara udah tertidur ya. Jadi ada satu kawan dulu adik tingkat itu marga Manurung, badannya memang besar saudara, tinggi besar ya, kayak 100 lebih kilo dia. Jadi setiap kali doa itu selalu begitu saudara, tertidur dia. Nah satu waktu kita tinggalkan dia di aula, keluar diam-diam, jangan ribut ya, keluar diam-diam. Ya. Sampai kira-kira udah mau 6:30 dia tersadar, wah udah terang ternyata, tinggal dia sendiri di asrama. Kalau seandainya waktu itu bisa pegang handphone di itu, wah itu bisa viral saudara ya. Jadi memang kadang lucu-lucu di asrama. Ya, kadang kita dibangunkan jam 2 pagi, doa saat teduh sampai pagi. Ya, biasa kakak-kakak pembina itu udah pakai pistol air saudara. Jadi kalau siapa yang ketahuan tidur, ditembak pakai pistol air itu. Jadi terkaget ya, entah matanya lah basah, entah mulutnya lagi buka masuk itu air ke dalam mulut ya. Jadi aduh begitu. Tapi memang ya akhirnya memang itu adalah merupakan latihan bagi kami ya. Saya secara pribadi bisa merasakan dampak dari semua hal yang pernah dilakukan di asrama. Makan enak itu pas lagi ada acara. Wah itu baru makan enak saudara. Setiap harinya makan tahu, tempe, sambal, kerupuk itu aja. Sayur bening ya. Aduh memang hidup itu terasa membosankan. Awal-awalnya saya karena terbiasa ikan di Manado, waduh setiap hari makan ikan segar. Sampai di Jawa saudara saya dituntut makan tempe. Saya nggak pernah makan barang itu. Saya nggak pernah makan tuh tahu di Sulawesi Utara. Saya disuruh makan nggak bisa makan. Nggak ketelan saudara, apa rasanya nggak tahu, nggak ada rasanya. Itu hari pertama sampai seminggu betul-betul menderita. Ya, mau keluar asrama dilarang. Ya nggak boleh. Padahal pasar dekat, seharusnya bisa saja beli makan atau nasi goreng apa kek yang ada rasanya, ya. Ini betul-betul, saudara, jadi pergumulan. Tapi akhirnya terbiasa juga, ya. Makan tempe, makan tahu, makan sambal, ya. Udah itu sambalnya bukan pedas, manis lagi, ya. Kita biasa makan pedas dari Sulawesi Utara sampai di Jawa makan manis, saudara. Sayurnya manis, sambalnya manis, semua serba manis. Jadi beberapa tahun perut saya akhirnya terlatih dengan yang namanya manis, ya. Makanya sampai sekarang udah nggak kuat lagi makan yang pedas-pedas. Yang penting ada rasa pedasnya itu sudah cukup. Karena kalau sudah lebih dari situ, bolak-balik. Dari pagi sampai malam nggak bisa tidur, saudara. Dari kamar ke toilet, ke kamar, toilet. Ya begitu sampai dia habis, baru betul-betul selesai. Ya kalau enggak, waduh repot. Jadi memang akhirnya dapat istri yang gak suka pedas lagi. Udahlah, maka lengkaplah seluruh perjuangan hidup. Ya. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, Elia terus berdoa. Dan kita juga harus terus berdoa. Amin. Terus berdoa. Mungkin hari ini belum kelihatan awan itu. Hari ini belum kelihatan janji Tuhan itu. Tapi berdoalah dan terus berdoa. Sampai jawaban doa itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang terakhir adalah memiliki kuasa. Ayat 44, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia yang mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai jalan yang menuju Israel. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya yakin bahwa ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kuasa itu telah kita terima di dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak perlu takut dengan orang yang manifest, orang yang kerasukan. Kenapa? Karena kuasa yang ada di dalam diri kita itu lebih besar. Dan kuasa itu diberikan Tuhan dalam hidup kita untuk membuat kita tetap kuat
membuat kita mampu mengatasi berbagai persoalan dalam hidup ini. Yang kedua, mampu melawan setiap serangan-serangan dari dunia ini, dari kuasa kegelapan, dari apapun juga. Sudah dikasih oleh Tuhan, saya di Jawa pernah melayani di satu daerah yang namanya Sendang Gogor, saudara. Itu di Nganjuk tetapi di pedalamannya. Ya, dari Nganjuk itu kami harus jalan kaki. Ya, kalaupun naik motor bisa motor yang bisa ke gunung-gunung. Ya, hanya motor itu saja. Kalau motor beat enggak bisa lewat, saudara. Itu harus melewati sungai lagi, harus berenang melewati sungai. Puji Tuhan enggak ada buaya. Ya, kalau ada buaya, wah lumayan juga ini santapan pikirnya, ya kan. Ya. Dan itu sudah saya alami dalam pelayanan. Ya, kita melayani hanya satu keluarga di sana. Di mana-mana ada sesajen, saudara. Sendang Gogor itu adalah satu kampung, satu desa yang berada di lembah. Jadi di kiri kanannya itu perbukitan. Ya. Dan waktu kami ada di sana bersama dengan teman saya namanya Lukas Lebah, ya, orang Sumba. Dia lebih tua dari saya tapi dia lebih kecil dari saya, saudara. Haleluya. Itu jadi tim doa saya karena setiap kali saya, ayo khotbah, enggak lah kamu aja lah, saya jadi tim doa. Jadi tim doa saya, saudara. Ya. Itu kami mengalami banyak serangan, disantet kiri kanan. Itu ngeri sekali, saudara. Tapi orang yang memiliki kuasa, dia tidak akan pernah tersentuh dengan kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kuasa di dunia ini sementara melarat, tidak ada artinya apa-apa. Saudara, kami melayani dari satu keluarga. Apa yang kami lakukan, kami pergi berkebun dengan tetangga-tetangga. Ya, sampai mereka tahu bahwa kita adalah hamba Tuhan. Kita mulai cerita tentang Kristus di ladang sambil nanam jagung, ya, sambil ceritakan tentang Kristus. Makannya bukan pakai piring, saudara, pakai daun jati. Ya, itu mantapnya luar biasa. Mantap, ya. Makan pakai bukan piring, saudara, daun jati. Ya, daun pisang. Ya, tidur beralaskan daun. Udah biasa. Jadi makanya saya baru menyadari ternyata semua latihan yang saya alami di asrama itu ternyata tujuannya untuk itu. Haleluya. Kami diutus enggak perlu ada duit, saudara. Enggak boleh pegang duit, saudara. Kau berdoa bagaimana kau makan di perjalanan. Berdoa. Dan apakah Tuhan tinggalkan kami? Enggak. Tuhan pelihara kami. Haleluya. Ada satu pembina dari bagian misi, dia katakan bahwa saya bisa yakin hanya 1 minggu kalian di sana. Karena waktu itu dikasih target 3 bulan kami ada di di kampung itu, lalu kemudian pindah ke Caruban. Caruban itu di daerah Madiun, ya. Untuk pelayanan 3 bulan lagi di situ. Saudara, kami bisa patahkan perkataannya dan kami membuktikan kami berhasil di sana, saudara. Ya. Dari satu keluarga ada banyak jiwa yang dimenangkan. Makanya lebih seru sebenarnya pelayanan itu di kampung-kampung. Kalau menurut saya. Iya. Kita punya banyak kesempatan untuk memenangkan banyak jiwa. Jiwa sebanyak-banyaknya. Nah, di Caruban juga begitu. Kegerakan rohani dimulai ketika kami menyembah Tuhan di waktu subuh. Ya, itu saya ingat betul. Kami menyembah sampai keluarga ini, mas jangan terlalu kuat. Karena tetangga kiri kanan kan bukan Kristen. Takutnya nanti kita di demo dan lain sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Waktu kami menyembah Tuhan, waktu kami berdoa puasa, terjadi satu kegerakan yang luar biasa. Ya, saya biasa pagi-pagi itu belanja. Ada gerobak-gerobak lewat rumah gitu ya. Jual sayur, jual ikan, jual tempe, apa semuanya. Saya biasanya pagi-pagi selesai doa belanja karena saya bisa masak, saya masak, saudara. Akhirnya ketemu dengan tetangga, mas tadi nyanyi lagu apa sih kok enak sekali. Rasanya kami itu mau sama-sama dengan mas. Wah, saya bilang ini kesempatan.
Jadi Tuhan punya banyak cara untuk kita bisa memberitakan Injil. Iya, dan itu saya alami, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mas nanti selesai masak ke rumah ya, siap Bu. Dah selesai masak cepat-cepat, masak ke rumah. Kita mulai cerita tentang pribadi yang luar biasa itu. Mulai menerima, mulai percaya, didoakan, dibaptis. Terjadi kegerakan yang luar biasa. Sudah kasih oleh Tuhan, jangan pernah anggap remeh yang namanya doa. Karena di dalam doa Tuhan bekerja. Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul sehati memanggil nama Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan bekerja dengan dahsyat, dengan cara yang luar biasa. Dan itu saya alami dalam pelayanan. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang banyak sekali saudara. Saudara, saya pernah satu kali di Sanger, saudara. Waktu itu lagi pelayanan di satu gereja GPDI kalau tidak salah. Itu biasanya kalau makan itu harus memuji Tuhan dulu. Mau makan ini harus memuji Tuhan dulu. 2 lagu menyembah baru doa makan. Saya itu mau ketawa, nanti takut dimarah gitu ya. Tapi memang begitu di Sanger sana begitu saudara. Jadi ini kita udah di meja makan, menghadap makan saudara, angkat 2 pujian, menyembah baru doa makan saudara. Itu saya pernah alami. Akhirnya satu kali saudara waktu saya lagi nyangkul di belakang, nyangkul ladang, tiba-tiba hujan deras. Hujan deras dan saya berdoa secara spontan waktu itu, Tuhan lindungi. Saya buat lingkaran daerah ini tidak boleh turun hujan. Dan itu terjadi. Hujan itu hanya di sekitar saya lagi nyangkul. Pak Ibu, lagi nyangkul. Dan hujan hanya di sekitaran saya. Sampai cangkulan saya selesai, hujan berhenti, saya baru bisa kembali ke rumah. Ya, banyak tanda-tanda ajaib. Itu baru kasih mula-mula itu luar biasa. Itu banyak sekali mujizat, semuanya itu bisa kita rasakan. Kenapa? Karena kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Jadi pada waktu kita meminta kepada Bapa dalam namanya, Alkitab katakan, percayalah kamu telah menerimanya. Amin. Makanya Alkitab katakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan lebih besar dari yang aku kerjakan, kata Yesus. Dan itu terjadi. Semua firman yang tertulis dalam Alkitab itu pasti akan digenapi. Waktu kita percaya dengan iman kita, ya, pada waktu kita bersemangat, ya, pada waktu kita mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Semua hal-hal yang luar biasa pasti kita akan alami. Terlebih kebangunan rohani secara pribadi di dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa, Bapa terima kasih, Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Tuhan urapi berkati umat-umat-Mu, sehingga kami semua dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.